Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube Dul Art. Kali ini kita akan membahas soal-soal ujian seleksi kompetensi bidang jurusan bimbingan dan konseling. Nah, bagi teman-teman yang akan mengikuti ujian SKB jurusan bimbingan konseling, soal-soal ini sangat membantu teman-teman sekalian. Baik, sebelum kita masuk ke soal-soalnya, terlebih dahulu bagi teman-teman yang belum mensubscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu untuk membantu pengembangan dari YouTube channel ini. Soal pertama, kompetensi yang harus dimiliki oleh guru terdiri dari kecuali. Nah, yang ditanyakan pada pertanyaan kali ini adalah yang kecuali kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru. Maka jawabannya adalah C, kompetensi pembelajaran. Soal kedua, terdapat 3 unsur kegiatan guru dalam PKB yang dapat dinilai angka kreditnya, antara lain pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Pernyataan di atas tercantum dalam A. Permendiknas nomor 35 tahun 2010, B. Permenak, PAN, dan RB nomor 16 tahun 2009, C. Permendiknas nomor 16 tahun 2007, D. Undang-Undang nomor 74 tahun 2008, dan E. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005. Nah, jawaban yang benar adalah B. Permenak, PAN, dan RB nomor 16 tahun 2009. Soal ketiga, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 berisi tentang. Nah, ini ditanyakan dalam soal ini adalah isi dari Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Nah, isinya adalah A. Sistem pendidikan nasional, B. Guru dan dosen, C. Jabatan dan fungsional guru, D. Standar kualifikasi akademis, E. Standar nasional pendidikan. Maka jawaban yang tepat adalah A. Sistem pendidikan nasional. Lanjut soal keempat. Suatu layanan bimbingan konseling yang bertujuan mengatasi permasalahan klien adalah A. Layanan penempatan, B. Layanan orientasi, C. Layanan informasi, D. Layanan konseling, E. Layanan permasalahan. Maka jawaban di sini adalah D. Layanan konseling. Soal kelima, wawancara asesmen kognitif perilaku adalah. Nah, yang di sini ditanyakan adalah wawancara asesmen kognitif perilaku itu apa? A. Penggunaan asumsi-asumsi pendekatan kognitif perilaku sebagai kerangka kerja dalam merancang wawancara asesmen. B. Penggunaan pendekatan kognitif perilaku dalam wawancara asesmen. C. Sistem model wawancara yang digunakan untuk mengubah kognisi dan perilaku klien. D. Suatu proses pengumpulan data. E. Suatu alat pengumpulan data wawancara. Nah, jawaban yang tepat adalah A. Penggunaan asumsi-asumsi pendekatan kognitif perilaku sebagai kerangka kerja dalam merancang wawancara asesmen. Lanjut soal berikutnya. Penggunaan wawancara sebagai prosedur asesmen memiliki beberapa keuntungan, yakni A. Memungkinkan konselor mengeksplorasi permasalahan lebih mendalam, B. Mengenali peristiwa yang mendahului perilaku, C. Mengenal efek dari perilaku, D. Mengenal faktor-faktor perilaku, E. Memungkinkan klien memecahkan masalahnya sendiri. Nah, di sini jawaban yang tepat adalah A. Lanjut, konfrontasi sebagai salah satu keterampilan konseling. Penggunaan konfrontasi saat A. Di awal proses konseling, B. Sepanjang proses konseling berlangsung, C. Eksplorasi masalah sedang dilakukan, D. Hubungan konselor dengan klien sudah berjalan baik, E. Akhir proses konseling.
Jawaban yang tepat adalah D. Hubungan konselor dengan klien sudah berjalan dengan baik. Seorang guru yang telah memahami karakteristik peserta didik, aspek fisik, moral, kultural, emosional, dan intelektual termasuk pemahaman dalam kompetensi A. Emosional, B. Kepribadian, C. Pedagogik, D. Sosial, E. Moral. Jawaban yang tepat adalah C. Pedagogik. Seorang guru yang telah memahami 1. Mengkaji berbagai gaya belajar peserta didik, 2. Berlatih mengidentifikasi gaya belajar peserta didik, dan 3. Berlatih mengidentifikasi gejala-gejala kesulitan belajar termasuk pemahaman dalam bidang A. Sosial budaya, B. Karakteristik peserta didik, C. Gaya belajar, D. Penguasaan teori, E. Satuan pendidikan. Jawaban yang benar adalah C. Gaya belajar. Apakah makna asesmen dalam bimbingan dan konseling? A. Proses pengumpulan data klien secara mendalam. B. Proses pengumpulan data klien melalui wawancara. C. Proses mengungkapkan masalah klien beserta dengan faktor-faktor penyebab. D. Proses mengembangkan rencana perlakuan. E. Untuk memperoleh informasi tentang masalah klien. Jawaban yang tepat adalah C. Proses mengungkap masalah klien beserta dengan faktor-faktor penyebab. Strategi modeling digunakan untuk membantu klien yang mengalami A. Kesulitan mengambil keputusan, B. Kesulitan berperilaku dalam situasi tertentu, C. Kesulitan mengelola perilakunya sendiri, D. Klien yang mengalami kesulitan terlalu terpaku dengan kejadian masa lalu, E. Kesulitan mengambil keputusan. Jawabannya adalah B. Kesulitan berperilaku dalam situasi tertentu. Apakah hubungan konseling itu? Nah, yang ditanyakan pada pertanyaan ini adalah bagaimana hubungan dalam konseling itu. Apa itu hubungan dalam konseling? A. Pengkomunikasian empati dan ketulusan. B. Aliansi terapeutik antara konselor dan klien. C. Tahap pertama dalam konseling. D. Tahap pertama dalam proses konseling, tetapi harus tetap dipelihara oleh konselor dalam keseluruhan proses konseling. E. Tahap pertama dan kedua dalam proses konseling. Jawabannya adalah B. Aliansi terapeutik antara konselor dan klien. Konselor adalah pendidik, memiliki tugas utama yaitu A. Menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah, B. Mengembangkan program BK di sekolah, C. Menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan membangkitkan program BK di sekolah, D. Mengevaluasi pelaksanaan program BK di sekolah, E. Mengajak semua guru di sekolah untuk mendukung program BK. Jawaban yang tepat adalah A. Menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Soal selanjutnya, berikut ini adalah alat yang dapat digunakan untuk menyimpan data siswa kecuali. Nah, ini adalah alat-alat yang akan kita gunakan untuk menyimpan data. Namun, pertanyaan ini adalah kecualinya. A. Kartu, B. Folder, C. Booklet, D. Map pribadi, E. Almari. Jawabannya adalah D. Map pribadi. Apakah makna asesmen dalam bimbingan dan konseling? A. Proses pengumpulan data klien secara mendalam. B. Proses pengumpulan data melalui wawancara. C.
proses mengungkap masalah klien beserta dengan faktor-faktor penyebabnya. D. Proses penyelesaian. E. Proses mengembangkan rencana perlakuan. Di sini jawabannya adalah C. Proses mengungkap masalah klien beserta dengan faktor-faktor penyebabnya. Di bawah ini contoh tujuan konseling yang baik adalah: A. Saya ingin sembuh dari stres yang saya alami. B. Saya ingin mengurangi kecemasan yang saya rasakan. C. Saya ingin sembuh dari stres yang saya alami. D. Saya ingin mengurangi kebiasaan merokok dari 10 batang menjadi 5 batang sehari. E. Saya ingin berbagi rasa. Nah, jawaban yang tepat di sini adalah D. Saya ingin mengurangi kebiasaan merokok dari 10 batang menjadi 5 batang sehari. Lanjut. Bila klien belum pernah melakukan konseling, maka perlu diberikan strukturing. Di bawah ini isi strukturing kecuali. Nah, yang ditanyakan dalam pertanyaan ini yang kecualinya. A. Tanggung jawab. B. Tujuan. C. Manfaat. D. Fokus. E. Batasan. Jawaban yang tepat adalah D. Fokus. Untuk tujuan apa konselor perlu mengembangkan raport dengan klien? A. Mengembangkan respect. B. Mendorong eksplorasi diri klien. C. Mengembangkan rasa percaya. D. Mengembangkan rasa penerimaan. E. Mengembangkan sikap. Jawabannya adalah C. Mengembangkan rasa percaya. Tahapan di mana anggota kelompok atau klien diminta mengemukakan masalahnya adalah, nah yang ditanyakan di soal ini adalah tahapan di mana tahapan tersebut anggota kelompok diminta untuk mengemukakan permasalahan yang ada. A. Tahap pembentukan. B. Tahap kegiatan. C. Tahap peralihan. D. Tahap pengakhiran. E. Tahap awal. Jawabannya adalah B. Tahap kegiatan. Pengungkapan tujuan merupakan kegiatan yang dilakukan dalam tahap A. Pembentukan. B. Peralihan. C. Kegiatan. D. Pengakhiran. E. Awal. Nah, di sini yang ditanyakan adalah bagaimana kita bisa mengungkap tujuan dari kegiatan yang dilakukan itu terjadi di tahap mana. Nah, jawabannya adalah A. Di tahap pembentukan. Kompetensi akademik calon konselor meliputi kemampuan kecuali. Nah, yang ditanyakan, awas hati-hati di sini, kecuali kompetensi apa yang dimiliki oleh calon konselor. Kecuali A. Kemampuan mengembangkan kurikulum BK. B. Menguasai khasanah teoretik, konflik, kontak, azas, dan prosedur, serta sasaran yang dipergunakan dalam menyelenggarakan layanan BK. C. Memahami konseling yang hendak dilayani. D. Menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling. E. Layanan peduli dengan siswa. Jawaban yang tepat adalah A. Kemampuan mengembangkan kurikulum BK. Landasan-landasan apa yang dipergunakan untuk mengembangkan berbagai program, sarana, dan prosedur yang diperlukan untuk penyelenggaraan pelayanan bimbingan konseling? Nah, yang di sini ditanyakan adalah landasan yang digunakan untuk membuat program, sarana, dan prosedurnya itu apa? A. Filosofis. B. Psikologis. C. Pedagogis. D. Humanitis. Atau E. Sosiologis.
Jawabannya adalah D. Humanitis. Seorang guru yang telah memahami karakteristik peserta didik, aspek fisik, sosial, moral, kultural, emosional, dan intelektual, termasuk pemahaman dalam bidang kompetensi. Nah, ini adalah bidang kompetensi seorang guru yang ditanyakan. Masuk ke manakah sesuai dengan pertanyaan yang ini? Maka jawabannya adalah C. Kompetensi pedagogik. Di bawah ini terdapat jenis layanan bimbingan konseling kecuali. Nah, hati-hati. Setiap ujung pertanyaan itu perlu dipahami. Kalau ada kata-kata kecuali berarti yang bukan termasuk jenis layanan bimbingan konseling. A. Layanan orientasi. B. Layanan mediasi. C. Layanan pemeliharaan dan pengembangan. D. Layanan penempatan dan penyaluran. E. Layanan informasi. Jawabannya adalah C, karena layanan pemeliharaan dan pengembangan tidak ada dalam layanan bimbingan dan konseling. Seorang guru yang memiliki etika, perilaku, dan budi pekerti luhur termasuk guru yang telah menguasai kompetensi A. Profesional, B. Kepribadian, C. Pedagogik, D. Sosial, E. Emosional. Jawabannya adalah B. Kepribadian. Secara umum, strategi konseling memiliki komponen-komponen, yaitu A. Rasional, memberi contoh, pembentukan tujuan, pekerjaan rumah. B. Rasional, memberi contoh, latihan, pekerjaan rumah. C. Rasional, memberi contoh, pembahasan masalah, pembentukan tujuan, pekerjaan rumah. D. Rasional, pembahasan masalah, latihan, pekerjaan rumah. E. Rasional, pembahasan masalah, pembentukan tujuan, pekerjaan rumah. Jawabannya adalah B. Rasional, memberi contoh, latihan, pekerjaan rumah. Jika dalam suatu proses konseling terjadi suasana diam, maka apa yang harus dilakukan konselor? Nah, ini ditanyakan adalah sikap dari konselor itu, apa yang mesti akan dilakukan ketika terjadi suasana diam terhadap klien kita. A. Segera mengakhiri proses konseling. B. Melarang klien diam lama-lama. C. Segera meminta klien untuk berbicara. D. Memberi kesempatan pada klien untuk berpikir. E. Klien diperbolehkan masuk kelas. Jawabannya adalah D. Memberi kesempatan pada klien untuk berpikir. Perlengkapan fisik yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan BK adalah A. Ruang UKS, B. Ruang TU, C. Ruang guru, D. Ruang kepala sekolah, E. Ruang konseling. Nah, ini bagi teman-teman BK pasti sudah tahu jawabannya. Jawabannya adalah E. Ruang konseling. Konselor adalah pendidikan, memiliki tugas utama. Nah, di sini yang ditanyakan pertanyaan ini adalah konselor itu adalah sebagai seorang pendidik. Nah, apa tugas kita sebagai konselor sebagai seorang pendidik itu? A. Menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. B. Mengembangkan program BK di sekolah. C. Menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan membangkitkan program BK di sekolah. D. Mengevaluasi pelaksanaan program BK di sekolah. E. Mengajak semua guru di sekolah untuk mendukung program BK. Jawabannya adalah A. Menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah.
Bimbingan dan konseling sebagai suatu profesi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Sebagai polisi sekolah. B. Pelayanan yang didukung oleh seluruh warga sekolah. C. Memberikan pelayanan profesional kepada semua siswa di sekolah. D. Mempunyai program yang jelas dan sumber dana yang cukup. E. Mengembangkan program BK di sekolah. Jawabannya adalah C. Memberikan pelayanan profesional kepada semua siswa di sekolah. Baik teman-teman, demikian contoh soal-soal ujian seleksi kompetensi bidang jurusan bimbingan konseling. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini, Dul.Art, agar teman-teman bisa mendapatkan contoh soal-soal ujian seleksi kompetensi bidang jurusan bimbingan konseling untuk yang selanjutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.